Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah pendidikan agama Islam dari kelompok 2 yang berjudul Konsep Ketuhanan, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat, Konsep Manusia, dan bagaimana hubungannya dalam membentuk karakter. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Raihan Eka Ramadan. Yang kedua Aulia Proboku Sumawati. Yang ketiga Fahrilis Nia Mahendra Tama. Dan yang keempat adalah Iqbal Fadilah Nur. Materi pertama tentang pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa adalah mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa, sedangkan secara istilah tauhid dengan membersihkan dan memurnikan dari campuran syirik besar maupun kecil. Tauhid artinya menunaikan 2 kalimat syahadat dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud yaitu mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, serta nama dan sifatnya, termasuk pula mentauhidkan Rasulullah SAW dalam perkara mengikutinya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa mengerti maknanya maka hal itu tidak bermanfaat. Begitu pula jika tidak mengamalkan kandungannya, yaitu sikap berlepas dari syirik dan memurnikan ucapan serta amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam hadir dengan misi suci, yaitu mentauhidkan manusia. Secara sederhana, tauhid berarti keyakinan dan pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Dasar-dasar keesaan dan penyembahan Tuhan itu kita bisa lihat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dan surat Al-Baqarah ayat 133 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas. Saya Aulia Proboku Sumawati dari Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 211000095. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idza hadara ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya, adakah dari kami yang hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Kemudian ia mengatakan kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Kemudian mereka menjawabnya, "Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami akan tunduk dan patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Itulah ayat dari sekian banyaknya ayat yang terdapat tema yang sama. Seseorang atau orang yang bertauhid artinya adalah orang yang mengakui keesaan Tuhan dan bergantung harapan kepadanya serta meyakini bahwa tidak ada yang setara dengannya. Sesungguhnya, tauhid ada di dalam diri kita atau pada jiwa kita secara fitrah. Namun asal fitrah dirusak oleh bujuk rayu syaitan untuk memalingkan tauhid dan menjerumuskan ke syirik. Terdapat dalil yang mengatakan, katakanlah demikianlah tiap-tiap nabi untuk memusuhi syaitan, dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Demikian, kami membisikkan kepada yang lainnya dengan kata-kata yang indah untuk menipu manusia.
Quran Surat Al-An'am ayat 112. Kemudian ada 3 macam dari tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama, rububiyah. Tauhid rububiyah atau mengesahkan Allah dengan perbuatannya adalah iktiqad atau keyakinan yang mantap bahwa Allah lah yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, mengatur rezeki, bahkan mengatur segala urusan makhluk. Tapi semua itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Meskipun begitu, ada kebalikan dari tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu menciptakan, mengatur rezeki, mematikan, menghidupkan, dan mengatur segala urusan makhluk. Ada dalil juga yang mengatakan, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan itu hanya hak Allah, Rabb sang semesta alam. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dan di sini juga ada contoh perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Yang pertama, hanya meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki dan meyakini hanya Allah lah yang satu-satunya pemelihara. Ketiga, atau selanjutnya, meyakini bahwa Allah lah yang mencipta atau maha pencipta. Dan yang kedua adalah contoh perilaku menyimpang dari tauhid rububiyah. Yang pertama adalah meyakini bahwa usaha dan pekerjaan mendatangkan sebuah hasil yang maksimal tanpa bantuan Allah SWT. Dan yang kedua adalah meyakini barang-barang tertentu atau benda-benda tertentu dengan maksud tujuan akan mendapat keselamatan. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Artinya adalah mengesahkan Allah dengan keperibadatan. Maksudnya, mengesahkan Allah dengan keperibadatan hanya kepada Allah dengan rasa takut, harapan, dan ikhlas. Misalnya, sholat, haji, jihad fisabilillah. Tapi ada lawannya dari tauhid uluhiyah adalah meyakini selain Allah atau beribadah selain kepada Allah, baik hati, lisan, maupun anggota badan, dan terakhir adalah hati. Ada dalil yang mengatakan di tauhid uluhiyah, yaitu katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku, maka sembahlah kalian. Hai orang-orang yang musyrik, apa yang kehendaki oleh kalian. Quran Surat Az-Zumar ayat 14-15. Tauhid Asma wa Sifat. Ketiga tauhid Asma wa Sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya adalah keimanan yang mantap terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua itu ditetapkan tanpa tahrif, mengubah lafaz atau maknanya. Tatil meniadakan atau mengingkari keberadaan sifat-sifat Allah, baik mengingkari seluruh atau sebagian. Takyif menggambarkan bagaimananya sifat-sifat tersebut. Tamstil menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Lawan dari tauhid asma wa sifat adalah mengingkari atau meniadakan sifat-sifat Allah atau menyerupakannya dengan makhluk. Di antara dalil tauhid asma wa sifat adalah firman Allah yang artinya, dialah Allah, tidak ada ialah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha. Di antara ayat yang menghimpun 3 macam tauhid adalah firman Allah yang artinya, dialah
Rob langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia yang berteguh batil dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia? Quran Surat Maryam. Berikut adalah contoh perilaku yang menerapkan tauhid asma wa sifat. 1. Tidak mencontek saat ujian karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-basir, yaitu Allah maha melihat. 2. Meminta hanya kepada Allah karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-karim, yaitu Allah maha pemurah. 3. Senang memaafkan orang lain karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-ghafur, yaitu Allah maha pemberi maaf. 3. Konsep tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, samiyat, yaitu informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Aku minta maaf ya. Enggak apa-apa kok, Rel. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Semua orang pasti punya kesalahan kok, dan wajib untuk memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadilah Nur, NPM 211000128. Hubungan manusia dan tauhid dalam membentuk karakter suatu bangsa. Tujuan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari alinea tersebut dapat diketahui bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengalaman tauhid mendukung terciptanya tujuan bangsa Indonesia. Dari tulisan di atas tentang apa saja pengalaman tauhid dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengamalkan tauhid dalam kehidupan akan menciptakan karakter bangsa yang maju, bekerja keras, jujur dalam segala perbuatan, tidak melakukan tindakan-tindakan tercela dan lainnya, sehingga karakter bangsa Indonesia akan mendukung terwujudnya kemajuan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa Indonesia.